Mas Fatan, Kansa bilang dia belum mau ketemu. Sweet, lo mau ketemu? Wah, jangan-jangan si Kansa masih ngarep lagi sama Mas Emran. Bisa nggak sih? Nggak usah nuduh-nuduh Kansa, bisa? Yaudah, sekarang Mas masuk, aku mau lihat alasan kenapa Kansa nggak mau ketemu sama Mas. Ayo. Nggak usah, udah. Masuk. Apaan sih? Lepas. Wih. Ini dia, calon istri kamu. Ngobrol dong berdua. Sebelum ngobrol, nih Kansa. Oke, gue ngerti kalian butuh waktu berdua kan. Kalau perlu kamar kosong, kabarin gue aja. Kamu ngapain datang ke sini? Aku udah bilang sama Bi Ijah, padahal aku tuh belum mau ketemu sama kamu. Aku tahu. Aku datang ke sini tuh mau ngobrolin soal rencana pernikahan kita, Kansa. Pernikahan kita? Tata nggak ada pernikahan kita. Kamu akan nikah sama Monica, itu yang terbaik untuk kita semua. Kansa, aku nggak cinta sama Monica. Aku tuh cintanya sama kamu. Ya, tapi aku juga udah nggak nginginin kamu, Fatan. Kenapa? Emran. Kanza, aku tahu betul ya. Kamu nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Kamu nggak cinta sama Emran. Apalagi setelah kejadian kemarin. Dia tuh bahaya, Kanza. Dia tuh udah celakain kamu. Kamu nggak bisa sama dia. Ternyata dokter sebaik Anda mulutnya jahat ya. Mas Emran, kamu ngapain di sini, Mas? Kalau dia aja bisa masuk rumah ini, kenapa aku enggak? Lu bisa nggak sih pergi dari sini? Jangan coba-coba lu berani lagi untuk deketin Kanza. Lu ngomong apa sih? Kansa kan calon istri gue, masa gue nggak boleh ketemu? Enggak, Mas. Setelah kejadian kemarin, aku nggak bisa lagi nikah sama kamu. Aku takut. Sayang, bener aja dong. Kamu percaya kalau semua preman itu yang nyuruh aku? Udah lah, nggak usah bohong, bisa nggak sih? Hah? Bukannya lu sendiri kan yang bilang, lu mau nikahin dia cuma karena lu mau balas dendam atas kematiannya Aryani. Sekarang pakai logika lu coba. Kalau emang bener apa yang lu bilang, gue mau nyiksa dia setelah pernikahan. Ngapain gue mau bikin dia meninggal sebelum pernikahan itu terjadi? Coba pikir. Ya, apapun itu alasannya, tapi niat lu itu niat jahat. Dan gue yakin banget kemarin itu adalah suruhan lu kan. Oke, gini aja. Gimana kalau kita buat kesepakatan? Kalau memang gue bisa buktiin semua preman itu bukan gue yang suruh, lo harus tetap nikah sama Monica sesuai rencana awal dan gue akan tetap nikah sama Kansa. Aku setuju. Kalau sampai Mas Emran tidak ketahuan bersalah, kita akan melanjutkan perjanjian awal. Ini kenapa kayak gini sih, Kanza? Yaudah, oke. Dengan sangat amat terpaksa, gue yain kemauan lu. Bagus. Tapi gue punya satu syarat tambahan. Gue gak mau ada satu orang pun yang tahu soal rencana kita termasuk Monica. Supaya gak ada yang ganggu semua. Gimana?
Ya. Dil, gue akan buktiin kalau lu ternyata pelakunya. Coba aja, Tan. Kita harus bikin Fatan yakin kalau pernikahan ini udah nggak bisa ditunda lagi. Iya, Linda. Undangan sudah disebar. Kalau sampai ditunda, pasti akan jadi omongan. Dan nama baik keluarga kita bisa jelek. Tante. Ya, sayang. Aku nggak bisa hidup tanpa Fatan, Tante. Ya, kamu sabar dulu ya, Monica. Kita coba cari cara dulu ya. Udah, jangan sedih gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatan, kita kesini mau membicarakan soal pernikahan kamu. Ya udah, silakan aja kalau memang mau dibahas rencana pernikahan aku sama Monica, nggak apa-apa. Fatan, kamu serius? Makasih ya, Fatan. Aku tahu kamu gak akan ninggalin aku, Fatan. Aku sayang banget sama kamu, Fatan. Udah. Gak enak. Fatan, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Ya jadi tadi aku dari rumah dokter Aksan, Ma. Niat aku mau ketemu sama Kanza. Emran juga ada di sana. Tapi ternyata Kanza nolak aku mentah-mentah, Ma. Dia mau tetap nikah sama Emran. Jadi ya nggak ada alasan buat aku untuk nunda pernikahan atau membatalkan pernikahan aku sama Monica. Nah, itu dia, Fatan. Akhirnya kamu sadar kan? Kalau perempuan itu gak pantas buat kamu. Syukurlah kalau gitu semuanya sesuai jalur. Ya. Ini orangnya. Ini Bang Jago, Bos. Bang Jago preman pasar sana, Bos. Tapi dia nggak pernah datang ke pasar sana. Yang suka ngambil iurannya anak buahnya, Bos. Bagus. Makasih, Bos. Masa cuma segini? Yang kemarin mana? Lagi sepi, Bang. Pokok apa di Bang Jago lo? Di mana bos lo? Gue bilang di mana bos? Main-main lah sama gue. Masih nggak mau ngasih tahu? Pertanyaan terakhir buat lo. Di mana Bang Jago? Ngetes gue. Jangan pikir gue nggak berani. Di mana Bang Jago? Ya bang. Bang Jago ada di gudang bang. Di Jalan Bukit Panorama bang. Ini, Neng. Hei, siapa lo? Gue gak kenal lu ya. Datang kemari bikin ribut lu. Ajar dia. Lo yang namanya Bang Jago? Sekarang kasih tahu gue, siapa yang bayar lo untuk nyerang Kansa? Atau ini akan jadi hari terakhir lo bisa menghirup udara segar di dunia ini? Bunuh gue sekarang. Tapi ingat, kalau gue sudah mati, lu tidak akan tahu siapa bos gue.
Saya pernah dengar Mas Aksan dan ibu mertua saya itu cerita kalau anak dari mantan istri pertamanya itu sudah diketemukan dan mau dibawa ke rumah ini.